Selamat datang di channel saya Benua Douki, jangan lupa di subscribe, like, dan share ya guys. Admin doakan semoga kalian sehat semua. Selamat mendengarkan. Berbalik perlahan, Jia Lai Yao memiringkan kepalanya, senyum di sudut mulutnya sedikit menyeramkan. Liu Sida Ge, bolehkah saya bermain-main dengannya? Liu Si mengangguk dan tersenyum. Tanpa meninggalkan jejak, dia meluruskan telapak tangannya di depannya dan dengan jijik berkata, jika Anda memiliki kesempatan, jangan menahan diri. Jia Lai Yao tersenyum dan menutup matanya. Kata-kata Liu Si tiba-tiba mendorongnya untuk mengingat percakapan pribadi rahasia yang dia lakukan dengan Jia Lai Bi. Saat itu, Jia Lai Bi baru saja menerima berita bahwa Xiao Yan telah memulihkan bakatnya. Setelah keheningan panjang saat mengenakan wajah suram, Jia Lai Bi menggunakan suara yang sangat serius dan dingin ketika dia akhirnya berbicara dengan Jia Lai Yao. Jika anak itu pernah menerima tantanganmu, kamu tidak boleh menunjukkan belas kasihan apapun. Akan lebih baik jika Anda bisa membunuhnya di tempat. Bahkan jika Anda tidak bisa, melumpuhkan dia juga akan membantu Jia Lai Clan menghilangkan musuh yang berpotensi menakutkan. Secara bertahap mengingat suara mengerikan yang digunakan ayahnya untuk menyampaikan pesan, senyum pada wajah Jia Lai Yao menjadi semakin menyeramkan. Matanya yang mengerikan menatap Xiao Yan yang tenang dalam jarak yang cukup dekat. Dia merasakan firasat bahwa kejeniusan muda akan dibunuh oleh tangannya sendiri. Keyakinan Jia Lai Yao berasal dari kekuatannya sendiri. Selain posisi bintang 3 doze, metode Qi yang dia latih adalah elemen angin Haisuan, nyanyian badai. Menambahkan beberapa teknik Do yang dia tahu, dia sudah bisa menang dalam tantangan melawan bintang 5 doze. Dibandingkan dengannya, meskipun Xiao Yan memiliki bakatnya kembali, hanya berada pada tahap 8 Duan Qi pada upacara kedewasaan. Bahkan jika kekuatannya sekali lagi meningkat selama periode ini, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk melampaui dia. Mengenai hal ini, Jia Lai Yao memiliki keyakinan mutlak. Di seluruh jalan, Jia Lai Yao bukan satu-satunya yang berpikir bahwa Xiao Yan tidak memiliki peluang untuk menang. Bahkan tentara bayaran yang mengamati dan Xiao Yu sama-sama berpikir bahwa terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiao Yan, kesenjangan dalam peringkat keduanya bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan oleh siapapun. Bukankah bajingan kecil ini biasanya cerdik? Mengapa dia jatuh pada provokasi rendah orang itu? Melihat Xiao Yan yang memiliki batang logam di tangannya, wajah Xiao Yu menjadi suram. Melangkah ke depan, dia dengan kejam memarahi untuk melindungi Xiao Yan. Kapan kamu menjadi seseorang yang tidak tahu batas kemampuannya? Mengetahui bahwa kamu tidak bisa menang, mengapa kamu menerima tantangan? Apakah Anda lelah hidup? Menerima semburan teguran dari Xiao Yu, Xiao Yan hanya mengangkat bahu dan tersenyum, kami bahkan belum mulai bertarung. Sulit untuk mengatakan siapa yang bosan hidup. Kamu. Melihat Xiao Yan yang keras kepala, Xiao Yu dengan kejam menginjak kakinya. Kaki panjangnya yang seksi melompat ke depan, menghalangi dia. Selanjutnya, ia memukul cambuk hijaunya di udara dan mengeluarkan suara yang membelah. Biarkan aku bertarung menggantikanmu. Saya tahu potensi Anda hebat tetapi itu adalah sesuatu untuk masa depan. Menonton Xiao Yu yang punggungnya menghadapnya, Xiao Yan tertegun. Dia tidak berharap bahwa wanita yang selalu bertarung dengannya akan menghadapi orang lain, melindunginya sedemikian rupa. Dia menggosok kepalanya, tidak bisa mengeluarkan kepala atau ekor keluar darinya. Setelah itu, dia menyapu pandangan Xiao Yu ke pinggang rampingnya, pantatnya yang indah dan akhirnya mendarat dengan sepasang kaki panjang yang sempurna dan seksi. Agak kaget pada garis sempurna wanita liar ini, Xiao Yan memukul bibirnya dan dengan cepat mengambil tatapannya sebelum pemilik tubuh menemukannya. Kepalanya condong ke depan. Jika dilihat dari kejauhan, ia tampak meletakkan dagunya di pundak Xiao Yu. Saat itu, bukankah kamu berharap seseorang memukuliku sampai mati? Suara napas di samping telinganya menyebabkan tubuh Xiao Yu yang langsung tegang. Ujung telinganya yang halus dengan cepat tertutup oleh rona merah muda. Beberapa saat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan berbicara dengan suara acuh tak acuh yang menyembunyikan kesulitan menggigil, kamu harus memahami dengan jelas nilai yang kamu miliki untuk klan. Karenanya, kamu tidak dapat menerima tantangan apapun sesukamu. Sebagai Biao Jie, aku punya hak untuk melindungimu dari bahaya. Argumen yang aneh. Xiao Yan hanya bisa menggaruk kepalanya tanpa daya.
Lupakan. Saya akan menyelesaikan masalah saya sendiri. Sebagai seorang wanita, kamu harus berdiri di samping. Setelah menyelesaikan kalimatnya, dia dengan kuat mengencangkan cengkeramannya pada batang logam dan membalikkan tubuhnya ke satu sisi, melewati Xiao Yu yang telah menghalanginya. Melangkah dari tanah, dia tiba-tiba bergegas menuju Jia Laiao yang tidak sabar. Melihat tindakan Xiao Yan, Xiao Yu menjadi cemas. Saat dia hendak memukul mundur Xiao Yan dengan cambuknya yang panjang, suara jernih seorang wanita muda membuatnya berhenti. Xiao Yu Biao Jie, percaya pada Xiao Yan GG. Dia bukan orang yang terburu nafsu. Jika dia tidak memiliki kepercayaan diri, dia tidak akan secara proaktif memprovokasi orang lain. Sun Er. Berbalik Xiao Yu menyaksikan Sun Er yang tersenyum, Xiao Yu tertegun. Yang bisa dia lakukan hanyalah mengangguk dan menghela nafas. Namun, tangannya terus mencengkeram cambuknya yang panjang dengan erat. Hehe, bajingan kecil, aku akan membuatmu menyesali tindakan bodohmu hari ini. Menatap Xiao Yan, yang bergegas membawa senjata logam, Jia Laiao tertawa dingin. Douki hijau pucat dengan cepat diwujudkan di telapak tangannya. Jia Laiao berdiri di tempat tanpa bergerak. Telapak tangannya tiba-tiba berubah menjadi bentuk cakar yang tajam. Di ujung jari-jarinya, Douki hijau samar-samar membentuk 10 paku angin yang tajam. Dengan tawa menyeramkan, dia menggerakkan tangannya. Bersama dengan suara yang memecah angin, dia dengan kejam menyerang Xiao Yan. Merasakan suara tajam yang merobek udara, Xiao Yan menyipitkan matanya. Dia mengangkat tangan kirinya dan dengan ganas meninju tanah di depannya. Hembusan udara yang kuat menghantam permukaan dan kekuatan pantulannya tiba-tiba menghentikan kemajuan Xiao Yan. Melihat betapa fleksibelnya Xiao Yan dalam mengendalikan momentumnya, tentara bayaran yang berpengalaman di sekitarnya segera berseru dengan kagum. Pada saat tubuhnya berhenti, batang logam di tangan Xiao Yan dilepaskan dan dilanjutkan ke depan. Sama seperti panah yang dilepaskan, panah itu melesat ke arah kepala Jia Laiao. Sambil memandangi batang logam yang melayang ke arahnya, Jia Laiao tersenyum dengan jijik. Dengan flip tangan dengan douki hijau mengambang, udara di depannya menjadi bergolak dan beberapa badai hijau kecil muncul. Setelah melewati beberapa badai kecil, kekuatan batang logam dengan mudah dihilangkan. Dengan kehilangan kekuatannya, logam batang jatuh ke tanah setengah meter jauhnya dari Jia Laiao dengan kecelakaan yang jelas dan keras. Mengamati serangan Xiao Yan dengan mudah diatasi, orang-orang di sekitarnya hanya bisa menghela nafas. Jia Laiao, yang memiliki keterampilan tingkat tinggi tampaknya tidak terkalahkan. Kakak, situasi Xiao Yan tidak terlihat terlalu baik. Melihat ke arah lapangan pada Xiao Yan yang kurang senjata, Xiao Ning berkata dengan gugup. Xiao Yu, dengan wajah tenang dan tenang berbisik, kenapa aku harus peduli jika dia mati, dia ingin menjadi pahlawan. Sekarang dia lebih baik, dia gagal menjadi pahlawan dan diintimidasi oleh orang lain sambil kehilangan muka. Sedikit terdiam untuk sesaat, Xiao Yu menghela nafas, bersiaplah untuk menyelamatkannya. Jia Laiao, bajingan itu sepertinya sedang kehabisan darah. Xiao Ning mengangguk dengan enggan dan tidak berani berada di sisi buruknya. Dibandingkan dengan Xiao Yu yang gugup, Sun Er tampaknya sangat tenang. Pupil matanya menyapu lapangan dan jatuh pada Xiao Yan yang kurang beruntung sementara bibirnya yang manis menahan senyum tipis. Mengelak dengan susah payah, Xiao Yan menghindari serangan Jia Laiao. Sama seperti Xiao Yan mundur, Jia Laiao mendekat karena teknik atribut angin memperkuat kecepatannya. Mengepalkan tinjunya dengan kuat, dengan ekspresi sengit, Jia Laiao dengan berat menyerang ke kepala Xiao Yan. Dengan punggung ke dinding, tidak dapat menghindar, wajah Xiao Yan masih setenang air kolam dan perlahan-lahan menghela nafas. Douki kuning redup dengan ganas berlari ke tinjunya yang terkepal. Dengan sikap keras yang tak tergoyahkan, dia akhirnya mulai berbenturan dengan Jia Laiao. Melihat bahwa Xiao Yan memilih untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan melawan Jia Laiao, kerumunan di sekitarnya tidak bisa membantu tetapi membuat keributan. Perbedaan besar antara tingkat kedua belah pihak jelas. Jika Xiao Yan terus memilih untuk menghindari, maka dia masih bisa menunda perkelahian. Tapi jika dia memilih berbenturan langsung, maka dia tidak diragukan lagi akan dikalahkan. Tepat ketika semua orang akan merasa kasihan pada Xiao Yan,
Tinju Xiao Yan yang dipegang dengan kuat tiba-tiba menyebar dan kekuatan dorong tak berbentuk yang sengit tiba-tiba muncul dan dengan kejam menghantam perut Jia Laiao. Perut Jia Laiao mengalami serangan kuat yang tak terlukiskan saat serangannya yang cepat dan keras segera dipantulkan kembali. Wajahnya menjadi pucat dan dengan mata penuh dengan kejahatan, sebuah pikiran buru-buru terlintas di kepalanya, teknik do apa ini? Bagaimana mungkin itu sangat aneh? Wajah banyak orang yang menonton terkejut setelah melihat Jia Laiao tiba-tiba meledak ke belakang. Tangan vakum, menyebarkan telapak tangannya dan menargetkan Jia Laiao yang terbang kembali. Xiao Yan, dengan tatapan yang sangat menyeramkan memilih peluang terbaik. Segera, dengan kekuatan hisap liar, dia tanpa ampun menarik ke arah Jia Laiao. Di udara, ditarik kembali seolah-olah dia adalah bola kulit. Jia Laiao menjadi sangat marah dan mengertakkan giginya ke arah Xiao Yan yang semakin dekat dan lebih dekat sambil memegang jejak kekejaman di wajahnya. Qian Douqi dengan cepat mengembun ke permukaan tinjunya, tiba-tiba terbentuk menjadi pusaran air kecil, teknik Suandou rendah, Green Wind Whirling Fish. Tinju di udara membawa suara angin yang menusuk sementara tekanan angin yang sangat besar dari teknik tersebut meniup kembali sampah di tanah di sebelah Xiao Yan. Sedikit menyipitkan matanya, merasa bahwa bertabrakan dengan tekanan angin yang keras, kulit Xiao Yan secara bertahap berubah menjadi kuburan. Tubuhnya, setelah beberapa saat hening, tiba-tiba berbalik. Kaki kanannya terinjak kuat ke dinding dengan kekuatan besar, meninggalkan jejak sedalam setengah inci. Menggunakan kekuatan balasan di dinding, tubuh Xiao Yan berputar-putar di udara dan kaki kanannya melengkung menjadi lengkungan aneh. Pada saat ini, kakinya yang fleksibel muncul seolah-olah mereka sekeras baja. Ledakan oktan, mengerucutkan bibirnya, wajah Xiao Yan menjadi dingin. Kaki kanannya di udara akhirnya menyimpan kekuatan yang cukup dan di bawah tatapan kerumunan, itu bertemu dengan kepalan tangan Jia Laiao dan membuat ledakan pada kontak. Jangan menjadi sombong hanya karena kamu adalah bintang 3 Douze. Pada saat itu kaki dan kepalan berselisih, Douqi kekuningan berlari keluar dari kaki kanan Xiao Yan dengan suara ringan, membuat wajah Jia Laiao berubah tiba-tiba. Bang, tinju dan kaki bertabrakan ketika guntur teredam muncul dari titik kontak. Kaca, tepat pada saat kontak, suara tulang yang patah menembus udara. Setelah suara itu, tubuh Xiao Yan dan Jia Laiao terbang mundur pada waktu yang hampir bersamaan. Tubuhnya menabrak dinding di belakangnya. Xiao Yan merasakan sesuatu yang manis naik di tenggorokannya dan kemudian meludahkannya seteguk darah yang disemprotkan ke tanah. Melihat bahwa Xiao Yan telah memuntahkan darah, tentara bayaran di sekitarnya semua menghela napas dengan penyesalan. Mereka semua berpikir bahwa Xiao Yan sudah dikalahkan tetapi tiba-tiba Jia Laiao, yang dengan keras membanting ke tanah, tiba-tiba mencengkeram tangan kanannya. Dia berguling-guling di lantai, melepaskan lolongan kesedihan. Di antara kerumunan, tidak ada kekurangan penonton yang cerdas. Begitu mereka melihat bentuk aneh lengan Jia Laiao yang telah dipelintir, mereka tidak bisa menahan napas tajam, wajah mereka menunjukkan syok. Suara keributan di antara kerumunan terdiam saat ini. Tatpan takjub terpaku pada pemuda yang terengah-engah di dekat dinding. Setelah beberapa saat, sorak-sorai tiba-tiba muncul di udara. Bibir merahnya sedikit terbuka. Xiao Yu menatap tak percaya pada Jia Laiao yang meratap dengan sedih dan berkata dengan takjub, bajingan kecil itu, dia benar-benar menang? Sepertinya begitu. Lengan pria itu patah oleh Xiao Yan. Xiao Ning menelan seteguk air liur. Serangan ganas Xiao Yan membuatnya mengingat kondisi menyedihkan yang telah ia alami sebelumnya. Namun, kondisi Jia Laiao saat ini jelas lebih buruk, sekitar 10 kali lebih buruk. Menatap Jia Laiao yang tulangnya hampir mencuat dari lengannya, Xiao Ning bisa mengatakan bahwa lengan orang ini kemungkinan besar akan cacat permanen. Mendengar konfirmasi Xiao Ning, Xiao Yu tidak berbicara untuk sementara. Visinya sangat terpaku pada Xiao Yan yang terengah-engah. Jadi ternyata bajingan kecil ini sudah maju ke ranah Douze. Tidak heran dia sama sekali tidak takut. Setelah duduk di tanah selama 10 menit penuh, Xiao Yan perlahan-lahan bangkit dan melirik ke arah Liu Xi di dekatnya yang melongo dengan bodoh. Sambil menyeret kaki kanannya yang mati rasa, dia mengambil batang besi di sampingnya. Dia menatap dengan sedih pada Jia Laiao yang melolong di tanah dan berhenti dengan susah payah.
Serangan Jia Laiao dari beberapa saat yang lalu sudah mengungkapkan niat membunuh yang dimilikinya terhadap Xiao Yan. Bagi mereka yang menginginkan hidupnya, Xiao Yan juga tidak akan berbelas kasih. Berbaring di tanah dan menatap Xiao Yan yang semakin dekat, wajah Jia Laiao tidak lagi menunjukkan sedikit pun kekejaman, melainkan terlihat panik saat menelan ludah. Dia bisa dengan jelas membedakan ekspresi dengan membunuh di mata Xiao Yan, dan tidak bisa tidak berkata dengan tergesa-gesa, "Aku menyerah." Wajah Xiao Yan benar-benar tanpa ekspresi dan tampak seolah-olah dia bahkan tidak mendengar kata-katanya. Dia mencengkeram batang besi dengan lebih erat lagi. Melihat ekspresi kuat pemuda itu, bahkan jika itu adalah tentara bayaran yang haus darah, mereka tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit takut. Xiao Yan saat ini menyulitkan orang untuk percaya bahwa dia dan pemuda yang sebelumnya yang selalu tersenyum adalah orang yang sama. Langkahnya terhenti, Xiao Yan menjulang tinggi di atas Jia Laiao dan menatapnya. Dia tiba-tiba menyeringai tetapi senyum penuh yang memamerkan gigi-gigi putih mutiara itu membuat hati Jia Laiao menjadi dingin. Baru sekarang dia menyadari bahwa pemuda ini yang biasanya setenang domba, sebenarnya memiliki hati yang lebih kejam daripada miliknya. "Mati, kau bajingan." Tertawa ringan, mata hitam pekat Xiao Yan tiba-tiba memancarkan niat membunuh yang lebih tajam dan batang besi hitam di tangannya bersiul keras di udara untuk menabrak kepala Jia Laiao. Menatap Xiao Yan yang tanpa ampun, wajah Jia Laiao memucat, sebuah ekspresi ketakutan menyelimuti wajahnya. Di jalan, para pengamat secara spontan menghirup udara dingin ketika mereka menyaksikan Jia Laiao hendak dibunuh. Langkah tegas Xiao Yan menyebabkan banyak orang mengubah pendapat mereka tentang dirinya. Xiao Yu membuka mulutnya yang merah dan lembab ketika seluruh tubuhnya benar-benar membeku di tempat. Karakter Xiao Yan yang kejam dan tegas telah benar-benar mengubah citra lembutnya terhadap dirinya. Dia tidak pernah mengira bahwa bocah lelaki yang biasanya dia lawan dan kehilangan amarahnya dapat mempraktikkan kekejaman dengan keakraban seperti itu. Tatapan semua orang mengikuti batang logam di tangan Xiao Yan. Namun, ketika batang logam itu setengah meter dari kepala Jia Laiao, tiba-tiba terdengar suara keras yang seperti tepukan guntur. Di jalan, seseorang tiba-tiba memanggil, "Bocah dari klan Xiao, tujuan tantangan adalah untuk belajar dari satu sama lain. Anda benar-benar berani menjadi begitu kejam?" Mendengar teriakan marah, Xiao Yan menyipitkan matanya, ujung mulutnya melengkung ke senyum dingin. Alih-alih berhenti, batang logam di tangannya menabrak ke bawah dengan kekuatan yang bahkan lebih ganas. "Minggir!" Tindakan Xiao Yan jelas mengipasi api orang yang berteriak. Dengan kutukan, energi angin yang sangat tajam dilepaskan, bersiul ke depan. Seperti kilat hijau, ia memotong bagian tengah batang logam Xiao Yan dan seketika, batang logam keras dan keras itu dipotong dengan rapi menjadi dua bagian. Wajah Xiao Yan berubah ketika batang logam dipecah menjadi dua. Mengepalkan giginya, Xiao Yan ingin dengan kejam menusuk setengah dari sisa batang logam ke tenggorokan Jia Laiao ketika angin hijau menempel sekali lagi. Tekanan kuat dari angin sebenarnya menyebabkan Xiao Yan kesulitan bernapas. Mengecilkan matanya, dia menggunakan semua kekuatannya untuk menembus ke depan dengan batang logam. Namun, ia terhalang oleh aliran udara tak terlihat yang tidak bisa dipatahkan. Menggerakkan bibirnya, tangan kanan Xiao Yan mencengkeram batang dengan kuat saat tubuhnya bergerak sedikit dan berputar. Batang logam itu meninggalkan tangannya dan menjadi bayangan hitam, dengan ganas menembak ke arah sosok yang terbang ke arahnya. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar berani menyerangnya, sosok itu dengan dingin mendengus. Tangannya melengkung ke cakar dan melambai dengan keras di depannya. Douki hijau tebal membentuk beberapa bilah angin hijau pucat. Mengangkat jarinya, bilah angin meninggalkan tangannya dan memotong batang logam menjadi lebih dari 10 potong. Memiliki hati yang kejam meskipun masih sangat muda. "Hari ini, aku akan memberimu pelajaran menggantikan Xiao Zhan." Sosok itu tertawa dingin setelah memotong batang logam menjadi potongan-potongan. Dalam kedua telapak tangannya, douki hijau sedang dikumpulkan dengan cepat. Pusaran berkumpul di bawah kakinya dan mengangkatnya ke udara. Seperti meriam, dia melemparkan dirinya ke arah Xiao Yan. Bilah angin hijau pucat muncul tepat ketika dia melambaikan telapak tangannya dan dengan eksplosif menembak ke arah Xiao Yan. Tekanan udara yang berasal dari bilah angin meniup tanah bebas dari kotoran. "Beri aku pelajaran."
Kamu pikir kamu siapa? Anda harus mendisiplinkan putra Anda terlebih dahulu. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan tersenyum dingin. Dari atribut Douqi, dia telah mengenali sosok itu sebagai ayah Jia Laiao, Jia Lai Bi. Xiao Yan menyaksikan bila angin yang menembak ke arahnya dengan wajah tenang. Ketika mereka 5 meter dari kepalanya, Xiao Yan dengan keras memukul telapak tangannya ke arah tanah. Semburan udara tak berbentuk dilepaskan dan setelah bersentuhan dengan tanah, mendorong tubuh Xiao Yan ke udara. Dia berjungkir balik di udara dan mendarat di sebidang tanah kosong yang jauhnya puluhan meter. Pisau anginnya meleset. Dengan dentang, banyak bekas luka dalam yang tersisa di permukaan batu yang keras di tanah. Ayah, bunuh dia. Melihat sosok yang menukik ke bawah, wajah Jia Laiao dipenuhi dengan kebahagiaan yang tak terkendali saat dia dengan kejam menangis. Mendarat di tanah, Jia Lai Bi melihat sekilas ke tangan Jia Laiao. Wajahnya sedikit tegang dan niat membunuh dingin muncul di matanya. Tanpa menjawab, dia mendorong keluar dari tanah dan sekali lagi dengan terburu-buru bergegas ke Xiao Yan. Biarkan aku melihat betapa hebatnya kejeniusan klan Xiao ini sebenarnya. Hanya waktu singkat telah berlalu dari kemunculan Jia Lai Bi hingga retret tergesa-gesa dari Xiao Yan. Kerumunan mengenali Jia Lai Bi dan mulai mengejek, seorang Dadoushi telah meluncurkan serangan diam-diam di Douze. Wow, Jia Lai Bi, kamu anjing tua. Anda semangka besar. Anda benar-benar memiliki wajah untuk menyerang? Xiao Yan memarahi. Melihat bagaimana Jia Lai Bi mengabaikan perbedaan status mereka dan sekali lagi bergegas ke arahnya, wajah Xiao Yan akhirnya mulai pucat. Setelah mematahkan lengan anak saya, Anda bisa lupa untuk pergi utuh. Jia Lai Bi melangkah turun dari tanah. Seperti angin, dia dengan aneh muncul di atas Xiao Yan. Ekspresi menyeramkan melintas di wajahnya. Kepalan tangannya sangat kencang dan Douqi hijau yang bergejolak dengan cepat berkumpul menjadi pusaran besar. Sial, Anda bahkan menggunakan teknik Suan level Do? Anda anjing tua, kamu telah membuat malu seluruh klan Jia Lai. Merasakan kekuatan ganas yang dikumpulkan pada tinju Jia Lai Bi, wajah Xiao Yan berubah sangat buruk. Diam-diam, dia mulai menarik cincin hitam di jarinya. Tidak jauh dari situ, wajah Sun Er berubah setelah melihat bahaya yang dialami Xiao Yan. Perlahan-lahan menarik napas, nyala api keemasan muncul di matanya yang jernih. Dalam sekejap mata, emas pucat Douqi mulai memancarkan energi agresif. Sama seperti Xiao Yan sedang bersiap untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan Sun Er sedang bersiap untuk menyelamatkannya, seruan nyaring tiba-tiba dipenuhi dengan marah meledak di seberang jalan. Sialan, dasar anjing tua. Sejak kapan giliran Anda untuk mengajar anak saya? Ketika tangisan itu mereda, sosok yang tertutup api melaju kencang dari luar pasar. Menginjak-injak kakinya dengan keras, dia didorong dengan kecepatan kilat ke arah depan Xiao Yan dan mengangkat kepalanya untuk mengaum seperti singa, kemarahan singa yang marah. Tampak menakjubkan. Xiao Zhan mengepalkan tangan besinya dan meninju dengan kejam pada Jia Lai Bi di atasnya. Kepala singa besar berwarna merah melintas di tinjunya. Boom, ki hijau dan merah melakukan kontak dan meledak seperti guntur, menyebabkan telinga sebagian besar orang di jalan untuk berdering. Di udara, kedua pria yang terlibat dalam pertempuran terguncang dan buru-buru mundur. Saat dia mundur, Xiao Zhan menyambar Xiao Yan bersamanya. Kedua pria itu buru-buru menginjak tanah saat mereka mundur, dengan setiap langkah kaki meninggalkan jejak kaki yang terlihat di tanah. Dari ini, jelas betapa kuatnya kedua belah pihak. Menghilangkan ki-nya, Xiao Zhan dengan dingin menatap Jia Lai Bi hanya dalam jarak yang cukup dekat. Dia dengan dingin tertawa, Jia Lai Bi, Anda benar-benar hidup seperti anjing. Untuk memiliki wajah untuk menyerang generasi muda. Wajah Jia Lai Bi gelap. Mulutnya sedikit bergerak ketika dia menunjuk ke arah Jia Laiao, yang sedang berbaring di tanah. Dengan suara dingin, dia berkata, dia telah melukai putraku sedemikian rupa. Xiao Zhan, Anda akan memberi saya penjelasan. Penjelasan? Penjelasan apa? Jika anak saya tidak bereaksi cukup cepat, yang terbaring di tanah adalah dia. Jika itu terjadi, apakah saya akan meminta Anda bertanggung jawab? Xiao Zhan mencibir sambil dengan cepat dan keras memarahi. Tantangan ini dikeluarkan oleh putra Anda. Setiap orang yang hadir bisa menjadi saksi. Selain itu, dalam sebuah tantangan, kehilangan kaki atau lengan seseorang sangat umum. Mengapa Anda membuat keributan besar di atasnya?
Xiao Zhan ganasnya perlahan memudar saat dia berkata sambil tersenyum. Kamu. Wajah Jia Lai Bi bergerak-gerak gelisah. Dia mengamati tatapan tawa di sekitarnya dan tahu bahwa dia telah kehilangan kesempatan untuk menyakiti Xiao Yan. Mengepalkan giginya dengan marah, dia berkata, jangan beri aku kesempatan apapun, kalau tidak, aku akan mengembalikan kalimat yang sama kepadamu. Mata Xiao Zhan berkelip dengan kilau kejam saat dia tersenyum. Bagus. Mari kita tunggu dan lihat. Jia Lai Bi mengangguk dan tersenyum marah. Dia pergi untuk mengangkat Jia Lai Yao yang mengerang, berbalik dan pergi. Ketika dia melewati Liu Xi dan memperhatikan yang terakhir terkejut dan tidak bisa berkata-kata, kemarahan dalam dirinya bangkit sekali lagi. Sambil menghela nafas panjang, dia menahan amarahnya dan berkata, Tuan Liu Xi, ayo pergi. Wanita itu. Liu Xi dengan enggan menatap Sun Er di dekatnya. Dengan matanya yang berkedut, Jia Lai Bi siap untuk membunuh. Di sana dan kemudian, idiot ini yang pikirannya hanya dipenuhi dengan apapun kecuali wanita. Dia mengepalkan tangannya. Setelah beberapa saat, dia memaksa dirinya untuk tersenyum. Mengenai masalah ini, kita akan membahasnya lebih lanjut setelah kembali ke rumah. Baiklah. Melihat rasa sakit di wajah Jia Lai Bi, Liu Xi hanya bisa dengan enggan menganggukkan kepalanya. Pandangannya sekali lagi dengan tidak sopan menyapu Sun Er sebelum dengan enggan meninggalkan pasar bersama Jia Lai Bi. Melihat Jia Lai Bi yang tampak memalukan dan kelompoknya keluar kota dengan matanya, Xiao Zhan tertawa dingin. Tatapannya menyapu sekelilingnya sebelum berbalik dan menghadap Xiao Yan, yang memiliki tetesan darah di sudut mulutnya. Tatapannya lembut saat dia menepuk pundak yang terakhir. Mengisap bibirnya, dengan menyesal dia berkata, seranganmu tidak cukup ganas. Jia Lai Bi hanya memiliki satu putra dan hari ini, jika Anda mengebiri dia, Jia Lai Bi akan menjadi gila. Jika itu terjadi, 3 tetua yang bersembunyi di luar akan memiliki alasan untuk membunuhnya. Zeze, kesempatan yang sia-sia. Mendengar ini, Xiao Yan tertegun. Dia tidak bisa membantu tetapi memutar matanya. Di sisi lain, wajah Sun Er dan Xiao Yu memerah karena kata-kata kotor ketika mereka berdiri di satu sisi. Mendengarkan kata-kata Xiao Zhan, tentara bayaran di sekitarnya merasa kepala mereka mati rasa. Tidak heran putranya begitu kejam, ayahnya bahkan lebih kejam. Bulan perak menggantung tinggi di langit, memancarkan cahaya bulan samar yang menutupi tanah dalam lapisan keperakan yang membuatnya terlihat misterius. Setelah gangguan pada hari itu, kota Wutan menjadi gelap dan sunyi di malam hari. Dari dalam rumah-rumah di beberapa jalan, hanya ada suara sesekali aktivitas malam hari. Di sebuah kamar di halaman belakang rumah klan Xiao, seorang pemuda berbaring di tempat tidur. Matanya, gelap seperti langit malam, dipenuhi dengan kesunyian yang dingin. Guru, apa kekuatanmu dalam kondisi saat ini? Setelah keheningan yang lama, Xiao Yan tiba-tiba bertanya dengan suara lembut. Kenapa? Cincin hitam yang dipakainya memancarkan respons acak. Beberapa saat kemudian, Yao Lao dengan samar berkata, meskipun saya saat ini dalam bentuk jiwaku, saya seharusnya tidak memiliki masalah menangani beberapa lalat kecil seperti Dadosi atau Dowling dengan nyala api surgawi saya. Mendengar ini, sedikit kebahagiaan muncul di wajah Xiao Yan. Namun, matanya masih kedinginan. Kamu ingin membunuh bocah sejak sore itu? Melihat perilaku Xiao Yan, Yao Lao bertanya dengan terkejut. Jia Lai Yao tidak pantas mendapatkan upaya seperti itu. Xiao Yan tersenyum dan berbisik. 2 bulan mendekat dengan cepat dan aku kehilangan kesabaran untuk menarik diri dari persaingan dengan klan Jia Lai. Karena itu, saya berharap untuk secara diam-diam membunuh alkemis bernama Liu Xi. Begitu dia meninggal, klan Jia Lai tanpa obat penyembuhan akan kehilangan pangsa pasar yang tersisa. Begitu itu terjadi, bahkan jika klan mereka dapat terus bertahan, kekuatan mereka akan sangat menurun dan tidak akan lagi dapat mengancam klan Xiao. Oh, apakah kamu benar-benar kehilangan kesabaran? Melihat karaktermu, kamu tampaknya bukan orang yang impulsif. Setelah hening sejenak, suara bercanda Yao Lao keluar dari ring. Sepertinya kamu sangat peduli pada gadis bernama Sun Er. Yang dilakukan pria itu hanyalah bertingkah sedikit kotor, tetapi kamu menyimpan dendam yang dalam. Anak yang pencemburu. Mendengar ini, wajah Xiao Yan menjadi hangat. Rasa malu karena pikirannya begitu mudah terungkap memunculkan kemarahannya. Sejak awal, saya tidak punya banyak waktu.
Bagaimana saya bisa terus bermain dengan mereka? Bahkan jika saya belum bertemu dengan pria itu hari ini, saya akan mulai menggunakan beberapa trik. Baiklah, baiklah. Itu tidak ada hubungannya dengan gadis itu. Melihat sikap Xiao Yan, Yao Lao tertawa keras. Nada mengejek dalam tawanya menyebabkan Xiao Yan memutar matanya tanpa daya. Karena kamu ingin mengambil tindakan, ayo pergi. Saya hanya jiwa jadi saya perlu meminjam tanganmu. Yao Lao menghentikan tawanya dan berkata. Dengan cepat menganggukkan kepalanya, Xiao Yan dengan cepat melompat dari tempat tidurnya. Melangkah ringan dari atap, sosok hitamnya seperti Raja Wali, diam-diam melaju keluar dari rumah klan Xiao dan menghilang ke dalam malam yang gelap. Malam yang gelap dan berangin memberikan peluang bagus untuk membunuh. Di rumah klan Jia Lai, Tuan Liu benar-benar dapat memperbaiki obat lain? Di aula yang terang benderang, Jia Lai Bi awalnya cemas. Awalnya terkejut ketika mendengar pengumuman senang Liu Si sebelum bertanya dengan senang hati. Sangat puas dengan sikap terkejut Jia Lai Bi, Liu Si mengangkat cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. Ekspresi wajahnya sangat bangga. Selain obat penyembuhan, saya bisa memperbaiki sesuatu yang sangat cocok untuk penggunaan tentara bayaran. Obat itu disebut pil kekuatan peledak. Itu dapat meningkatkan kekuatan pengguna sebesar 10% untuk periode waktu yang singkat. Mendengar ini, kebahagiaan di wajah Jia Lai Bi tumbuh. Jika obat dengan efek seperti itu dapat disempurnakan, ia dapat menggunakannya sebagai iklan untuk menarik banyak orang. Dia bahkan mungkin bisa sekali lagi menekan klan Xiao. Sayangnya, pil kekuatan peledak ini tidak dapat disempurnakan dalam jumlah besar seperti obat penyembuhan. Dengan kemampuan saya saat ini, saya khawatir saya hanya bisa memperbaiki 20 pil sehari. Liu Si berkata dengan suara menyesal. Haha, 20 pil. Kami dapat membuat sesuatu seperti pelelangan, di mana penawar tertinggi akan mendapatkannya. Bagaimanapun, obat penyembuhan adalah tujuan utama. Kami hanya menggunakan ini untuk meningkatkan popularitas kami. Jia Lai Bi melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Hei, pemimpin klan Jia Lai, saya memang bisa membuat pil kekuatan peledak ini. Tetapi menurut perjanjian kami, saya hanya bertanggung jawab untuk membuat obat penyembuhan. Melihat bagaimana pil kekuatan peledak telah menarik perhatian Jia Lai Bi, sebuah pikiran melanda Liu Si dan dia tiba-tiba berbicara. Wajah Jia Lai Bi tiba-tiba berubah. Pria yang licik itu tahu apa yang sedang direncanakan pria itu. Namun, pada tahap ini, yang bisa ia lakukan hanyalah tertawa datar dan bertanya, apa maksud Tuan Liu Si? Haha, santai. Saya tahu situasi seperti apa klan Jia Lai saat ini, jadi saya tidak akan meminta banyak. Menonton Jia Lai Bi yang santai, senyum menyeramkan melintas di mata Liu Si. Yang aku inginkan adalah pemimpin klan Jia Lai untuk membantuku menghubungi wanita bernama Sun Er. Sebelum senyum muncul, wajah Jia Lai Bi menegang. Sudut matanya berkedut. Dia tidak menyangka pria ini, yang sangat didorong oleh dorongan seksual, sebenarnya akan langsung menargetkan klan Xiao. Tuan Liu Si, jika klan Jia Lai kami menyentuh anggota klan Xiao, Xiao Zhan akan memiliki alasan untuk menyerang kami secara terbuka. Pada saat itu bukan hanya konfrontasi bisnis tetapi peperangan yang sebenarnya. Menghela nafas, Jia Lai Bi tersenyum pahit. Mengetuk jarinya di atas meja, Liu Si dengan tenang berkata, ini bukan masalah bagi saya untuk mempertimbangkan. Saya tidak peduli jika pemimpin klan berencana untuk secara paksa mengambil atau membiusnya secara diam-diam. Yang saya pedulikan adalah hasilnya. Selama Anda bisa membawanya ke saya akan mulai memperbaiki pil kekuatan peledak. Sudut mata Jia Lai Bi berkedut. Meskipun amarahnya melonjak, dia hanya bisa tertawa dengan keras. Bisakah kamu memberiku waktu untuk berpikir? Bolehkah saya memberikan jawaban besok? Hihi, itu sama baiknya. Pemimpin klan, Anda mungkin memikirkannya. Sebelum saya pergi, saya ingin menambahkan sesuatu. Klan Jia Lai dan klan Xiao sudah menjadi musuh yang tidak bisa didamaikan. Jadi mengapa Anda perlu khawatir tentang menambahkan dendam lain ke dalam campuran? Tertawa dengan aneh Liu Si berdiri, menepuk punggungnya dan keluar dari aula. Dengan langkah kaki tergesa-gesa, dia menuju ke kamarnya di halaman belakang. Wanita muda yang luar biasa seperti teratai sejak hari itu telah membangkitkan nafsu dalam dirinya. Yang ingin ia lakukan sekarang adalah menemukan seorang gadis pelayan muda dan cantik untuk menghilangkan nafsunya.
Menatap Liu Xi yang menghilang ke sudut, Jia Lai Bi berubah menjadi lebih suram. Hanya setelah waktu yang lama dia menghembuskan nafas panjang dan dengan lantang berkata, bajingan ini, yang kepalanya penuh dengan wanita, cepat atau lambat akan mati di tangan seseorang. Di sebuah ruangan di halaman belakang, Xiao Yan tak berdaya menyaksikan wanita cantik pingsan berbaring di tempat tidur. Tubuhnya hanya ditutupi oleh jubah tipis, memperlihatkan sebagian besar tubuhnya yang telanjang. Orang itu kembali, Yao Lao berbisik dari dalam cincin, menyebabkan Xiao Yan cepat-cepat masuk ke sudut tersembunyi. Melalui celah kecil, matanya berhasil mengamati segala sesuatu di ruangan itu. Berderit, pintu kayu itu perlahan didorong terbuka. Liu Xi tertawa terbahak-bahak langsung datang dari dalam ruangan. Haha, berharga, saya di sini. Bersiaplah untuk dihancurkan malam ini. Benar-benar idiot yang kepalanya yang dipenuhi sperma. Guru, bersiaplah untuk menyerang. Xiao Yan berkata dalam hatinya sambil dengan dingin tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Baiklah, tunggu, ada perubahan. Yao Lao meneriakkan peringatan tepat ketika dia akan setuju, mengakibatkan Xiao Yan jantungnya mengencang. Keningnya penuh keringat setelah ditakuti oleh teriakan peringatan Yao Lao. Xiao Yan tetap di tempatnya, tidak berani bergerak. Di sebelah kirimu, dalam hatinya, suara Yao Lao sekali lagi muncul. Mendengarkan suara peringatan, Xiao Yan perlahan memutar kepalanya. Tatapannya beralih ke jendela di sebelah kirinya dan matanya tiba-tiba berkontraksi. Jendela yang tertutup rapat itu tanpa sadar telah dibuka, memungkinkan cahaya bulan pucat menyebar ke dalam ruangan. Dalam sekejap mata, kekosongan di jendela dan sekitarnya secara aneh digantikan oleh seorang wanita muda dengan gaun emas. Di bawah gaun emas itu ada sepasang batu giok berbentuk bundar dan putih kecil yang melengkung di udara. Sinar terang menerangi ruangan, menyinari wajah indah wanita muda itu. Itu seperti seorang dewi di bawah sinar bulan, cantik namun misterius. Melihat tiba-tiba wanita muda itu, Xiao Yan merasa tenggorokannya menjadi kering. Hatinya dengan lembut mengerang sebuah nama. Sun Er. Setelah menatap wanita muda yang muncul di samping jendela seperti hantu, Xiao Yan berbisik terkejut, apa yang dia lakukan di sini? Hehe, dari penampilannya, sepertinya dia memiliki niat yang sama denganmu. Yao Lao berkata dengan lembut sambil tersenyum. Mengernyit sedikit, Xiao Yan menyembunyikan seluruh tubuhnya di dalam bayang-bayang. Dia segera tetapi dengan ragu-ragu bertanya dalam hatinya lagi, kekuatan Sun Er, mengapa begitu luar biasa? Melihat kecepatan di mana dia muncul, tampaknya sebanding dengan Dadoushi. Kekuatannya yang sebenarnya memang seperti yang biasanya Anda lihat. Untuk saat ini, dia jelas menggunakan teknik rahasia yang memungkinkannya untuk sementara meningkatkan kekuatannya untuk jangka waktu tertentu. Mempertimbangkan latar belakangnya, memiliki teknik rahasia mistik seperti itu bukanlah sesuatu yang mengejutkan. Yao Lao berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit terkejut dan tertawa pahit dengan takjub. Sekali lagi, rasa ingin tahu di dalam hatinya tentang latar belakang misterius Sun Er membuatnya menghela nafas tanpa daya. Sambil menggelengkan kepalanya, dia berhenti berpikir. Tatapannya melewati tirai di sisi yang berlawanan dan menyaksikan keanehan terungkap. Di dalam ruangan, penampilan Sun Er yang mendadak seperti hantu belum menarik perhatian Liu Xi. Untuk saat ini, dia sepenuhnya diliputi oleh nafsu dan sepasang matanya menatap wanita cantik di tempat tidur. Tangannya menarik-narik pakaiannya dengan terburu-buru. Pada suatu saat, tangan Liu Xi, yang menarik pakaiannya, membeku. Sebagai doze bintang 6, dia akhirnya merasa ada sesuatu yang salah. Setelah ragu-ragu sebentar, dia perlahan-lahan memutar lehernya dan pandangannya melesat ke jendela yang terbuka lebar. Di atas jendela ada seorang wanita muda dengan gaun emas malas bersandar pada bingkai jendela. Sepasang mata yang dipenuhi dengan nyala api berwarna keemasan dengan acuh tak acuh memperhatikan pria yang setengah berpakaian di ruangan itu. Mengambang di atas tangan putihnya adalah nyala api keemasan yang mengorbit dengan cara yang aktif dan menyihir, seperti roh. Liu Xi dengan bodoh menatap wanita muda yang bermandikan cahaya bulan. Dia perlahan mengalihkan pandangannya sampai mendarat di wajah kecilnya yang cuek dan indah. Dalam matanya, perasaan mabuk muncul. Terlepas dari suasana yang salah, Liu Xi tidak bisa membantu tetapi menjadi sedikit linglung di hadapan wajah yang sempurna dan watak yang luar biasa.
Namun, setelah linglung, Liu Xi tiba-tiba berbalik. Membanting kakinya ke tanah, tubuhnya dengan gila menembak ke arah pintu masuk utama seperti panah yang dilepaskan. Dalam suasana yang aneh ini dan dengan perasaan dingin dekat kematian, dia tahu bahwa penampilan mendadak wanita muda itu bukanlah pertanda baik. Kamarnya mungkin luas, tetapi dengan kecepatan Liu Xi, dia hanya perlu beberapa detik untuk bergerak dari tempat tidur ke pintu depan. Melihat bahwa pintu kayu itu dalam jangkauan, kebahagiaan melintas di mata Liu Xi. Begitu dia keluar dari kamar, dia akan dapat dengan keras memanggil bantuan. Begitu Jia Lai Bi mendengar panggilan daruratnya, dia akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sayangnya, saat dia hampir menyentuh pintu kayu, dia merasakan sakit tiba-tiba di kakinya. Tubuhnya, yang berlari dengan kecepatan ekstrim, memiringkan dan membanting ke lantai dan Liu Xi membatukkan beberapa giginya bersama dengan darah yang menyertainya. Menundukkan kepalanya ketakutan, dia melihat dua lubang berdarah seukuran kepalan tangan tanpa sadar muncul di kedua kakinya. Tepi lubang yang berlumuran darah sepenuhnya hitam sambil memancarkan aroma hangus samar. Ada seseorang yang ingin membunuhku. Rasa sakit hebat dari kakinya hampir menyebabkan Liu Xi pingsan. Namun, dia mengepalkan giginya dan bertahan. Lalu dia membuka mulutnya dan berteriak sekeras mungkin. Kamu bisa berhenti berteriak. Ruangan itu dikelilingi oleh aura saya. Tidak ada yang bisa mendengarmu. Wanita muda yang bersandar di tepi jendela berkata dengan acuh tak acuh. Pisau api keemasan terbentuk di ujung jarinya saat dia mengangkatnya. Sepertinya cedera pada kaki Liu Xi disebabkan oleh pedang api ini. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Uang, obat. Saya bisa memberi Anda apa saja selama Anda membiarkan saya pergi. Menyaksikan wanita muda itu dengan ketakutan, wajah Liu Xi benar-benar putih. Dalam menghadapi kematian, nafsunya akhirnya ditekan. Melirik tanpa ekspresi pada Liu Xi yang lumpuh menggeliat di tanah, wanita muda itu dengan ringan melompat dari jendela. Dengan langkah terus-menerus yang lambat, dia berjalan menuju Liu Xi. Melihat Sun Er yang dengan ringan melompat dari jendela, Xiao Yan menyadari bahwa rambutnya, yang biasanya berakhir di pinggangnya, telah memanjang dan memanjang ke pantatnya. Rupanya, ini adalah efek lain dari metode rahasia. Di kamar yang luas, wanita muda yang mengenakan gaun emas elegan terus menuju ke arah Liu Xi, yang mengerang di tanah. Ketika dia berada di depannya, dia menghentikan langkahnya, menundukkan kepalanya dan tersenyum ringan tiba-tiba. Senyum seketika itu menyebabkan hati Liu Xi melompat dengan keras. Apa kau tidak ingin menangkapku? Suara ringan Sun Er dipenuhi dengan kedinginan saat dia menurunkan dirinya. Liu Xi menelan ludahnya. Wajahnya dipenuhi keringat dingin yang berasal dari ketakutannya. Aku sebenarnya tidak suka membunuh. Melihat wajah Liu Xi yang ketakutan, Sun Er tiba-tiba menghela nafas. Mendengar ini, harapan samar muncul di mata Liu Xi. Namun, sebelum dia memohon belas kasihan, rasa dingin yang tiba-tiba yang muncul di wajah wanita muda itu membuatnya semakin putus asa. Aku tidak keberatan dengan tatapan yang tak ada gunanya. Tapi mengapa Anda menghinanya? Apa hak Anda untuk menghinanya? Dia mungkin tidak ingat apa kata sampah, seperti kamu, tapi aku tidak bisa membiarkannya. Benar-benar tidak bisa. Saat suara wanita muda itu tiba-tiba berubah menjadi dingin, bilah api keemasan di atas jarinya tiba-tiba dilepaskan dengan keras. Itu berubah menjadi kilat keemasan dan menembus dada Liu Xi. Seketika, sebuah lubang berlumuran darah muncul. Setelah menerima pukulan fatal, tubuh Liu Xi tiba-tiba menegang. Wajah putihnya perlahan menjadi gelap sementara bola matanya yang sedikit menonjol tampak menakutkan. Setelah dengan acuh tak acuh menatap mayat yang tak bernyawa, Sun Er berdiri dan mendesah ringan. Wajah kecil yang dingin itu menunjukkan ketidakberdayaan ketika dia diam-diam berbisik. Jika aku tidak khawatir tentang Xiao Yan GG menyalahkanku karena menjadi orang yang sibuk, klan Jia Lai ini sudah lama menghilang dari kota Wutan. Semua masalah yang merepotkan ini tidak akan muncul jika itu terjadi. Menggelengkan kepalanya, tatapan Sun Er secara acak menyapu ruangan sebelum memutar tubuhnya. Ketika dia muncul lagi, dia sudah dekat jendela. Dengan lompatan ringan, dia menghilang ke dalam malam. ZZ, untuk berpikir bahwa gadis yang tampak begitu lembut dan lembut ini benar-benar menentukan dalam hal membunuh orang. Hehe, tampaknya kamu telah menemukan sesuatu yang berharga.
Suara bercanda Yao Lao terdengar dari hati Xiao Yan tidak lama setelah Sun Er pergi. Tersenyum pahit saat dia menggelengkan kepalanya, Xiao Yan menghela nafas sekali lagi. Sepertinya aku telah melakukan perjalanan yang sia-sia malam ini. Hehe, itu sulit dikatakan. Meskipun gadis itu tanpa ampun dalam serangannya, dia terlalu muda dan kurang pengalaman. Yao Lao berbicara sambil tersenyum. Mendengar ini, Xiao Yan yang tertegun segera bertanya, apa maksud guru? Lihat saja, Yao Lao tersenyum misterius sebelum menjadi diam. Melihat sikap Yao Lao, Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya dan terus menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. Tatapannya mengamati segala sesuatu di ruangan itu. Ruangan gelap itu, kecuali napas gadis pelayan itu, benar-benar sunyi. Xiao Yan menunggu dengan tenang selama lebih dari 10 menit. Tepat ketika dia mulai mengerutkan kening, mata mayat Liu Xi yang jatuh sembarangan bergerak. Di samping pintu, tangan Liu Xi yang semula tak bernyawa mulai bergerak sedikit. Sesaat kemudian, mata tertutup itu perlahan terbuka sementara keabuan di wajahnya juga menghilang. Melihat lubang berlumuran darah di dadanya, Liu Xi mengambil napas dingin yang ringan. Matanya dipenuhi dengan kebencian. Gadis sialan! Seandainya saya tidak mencuri beberapa pil penyuh nafas dari guru ketika saya pergi, saya akan benar-benar binasa di sini. Mengulurkan tangannya dengan susah payah, Liu Xi mengeluarkan botol giok dari saku dadanya. Dia dengan hati-hati menuangkan bubuk putih ke lukanya sebelum mengeluarkan pil hijau pucat dan menelannya tanpa ragu-ragu. Setelah menyelesaikan tindakan sederhana ini, wajah Liu Xi sekali lagi menjadi pucat. Sepertinya butuh waktu setengah tahun untuk pulih dari cedera serius ini. Besok, saya akan meminta klan Jia Lai untuk mengirim saya kembali dan mengundang guru saya. Dengan bantuan guru, klan Xiao tidak akan memiliki hari-hari baik yang tersisa. Pada saat itu, saya akan menyiksa wanita itu sampai dia mati. Liu Xi dengan sinis mengepalkan giginya. Wajahnya dipenuhi dengan kejahatan. Maaf mengganggu, tetapi Anda mungkin tidak memiliki kesempatan untuk kembali. Saat Liu Xi membayangkan bagaimana ia akan melanjutkan, suara lembut dengan sedikit tawa tiba-tiba meletus dari dalam ruangan. Suara tiba-tiba menyebabkan Liu Xi membeku. Wajahnya berubah saat dia berbalik dengan susah payah. Sosok yang seluruhnya tertutup jubah hitam perlahan-lahan muncul dari bayang-bayang. Sungguh gadis yang ceroboh. Pada akhirnya, saya masih diharuskan untuk mengakhiri semuanya. Suara seorang pemuda keluar dari bawah jubah hitam. Telapak tangannya terentang ringan dan nyala api surgawi putih perlahan-lahan muncul. Nyala api surgawi, melihat nyala api putih yang aneh ini, mata Liu Xi menyipit dan dia tanpa sadar berteriak ngeri. Selamat, kamu benar, ini hadiahmu. Sambil tersenyum, pria berjubah hitam itu melambaikan tangannya. Api putih suram langsung meninggalkan tangannya. Dengan kecepatan kilat, itu menutupi Liu Xi, membakar dia menjadi tumpukan abu dalam sekejap mata. Liu Xi bahkan tidak punya waktu untuk berteriak. Sejak saat itu, sang alkemis yang dikenal sebagai Liu Xi menghilang dari benua. Dengan dingin bertepuk tangan, pria berjubah hitam itu dengan dingin melambaikan tangannya sekali lagi. Angin menyapu abu di tanah, meninggalkan lantai yang bersih. Kemudian, dia dengan santai melompat dari jendela, melayang ke udara dan melesat. Tanpa memperingatkan siapapun, pria berjubah hitam itu dengan cepat meninggalkan rumah Jia Lai Clan. Kakinya menyentuh atap rumah dengan ringan dan tepat ketika dia melompat beberapa puluh meter, dia tiba-tiba berhenti. Menghela nafas tanpa daya, dia perlahan-lahan mengangkat kepalanya. Di ujung menara di sampingnya ada seorang wanita muda dengan gaun emas yang secara acak mengayunkan kakinya yang putih seperti salju. Dengan mata jernih yang berisi nyala api keemasan, dia malas menatap pria berjubah hitam di atap. "Siapa kamu?" Jari wanita muda itu dengan lembut menyentuh rambut hitam yang terangkat oleh angin malam saat dia mengangkat dagunya yang halus. Suaranya yang lincah bergema melalui ruang kecil di sekitar mereka. Sekian akhir cerita episode kali ini. Terima kasih.